Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mekanika tanah, yaitu tegangan-tegangan pada suatu massa tanah. Pendahuluan. Pada tanah yang harus mendukung fondasi dengan berbagai bentuk, umumnya terjadi kenaikan tegangan. Kenaikan tegangan pada tanah tersebut tergantung pada beban persatuan luas di mana fondasi berada. Kedalaman tanah di bawah fondasi di mana tegangan tersebut ditinjau dan faktor-faktor lainnya. Pertama, tegangan normal dan tegangan geser pada sebuah bidang. Tegangan normal dan tegangan geser yang bekerja pada sembarang bidang dapat ditentukan dengan menggambar sebuah lingkaran Mohr. Perjanjian tanda yang dipakai dalam lingkaran Mohr di sini adalah tegangan normal akan dianggap positif. Tegangan geser dianggap positif apabila tegangan geser tersebut yang bekerja pada sisi-sisi yang berhadapan dari elemen tegangan bujur sangkar berotasi dengan arah yang berlawanan arah perputaran jarum jam. Masih ada cara penting yang lain untuk menentukan tegangan-tegangan pada sebuah bidang dengan menggunakan lingkaran Mohr, yaitu metode kutub atau metode pusat bidang. 2. Tegangan-tegangan yang diakibatkan oleh beban terpusat. Boussinesq telah memecahkan masalah yang berhubungan dengan penentuan tegangan-tegangan pada sembarang titik pada suatu medium yang homogen, elastis, dan isotropis, di mana medium tersebut adalah berupa ruang yang luas, tak terhingga, dan pada permukaannya bekerja sebuah beban terpusat. 3. Tegangan vertikal yang diakibatkan oleh beban lajur persamaan dasar untuk menaikkan tegangan vertikal pada sebuah titik dalam suatu massa tanah yang diakibatkan oleh beban garis dapat digunakan juga untuk menentukan tegangan vertikal pada sebuah titik akibat beban lajur yang lentur. 4. Tegangan vertikal di bawah titik pusat beban merata berbentuk lingkaran dengan menggunakan penyelesaian Boussinesq untuk tegangan vertikal sigma tegangan Z yang diakibatkan oleh beban terpusat. Kita juga dapat menentukan besarnya tegangan vertikal di bawah titik pusat lingkaran lentur yang mendapat beban terbagi rata. 5. Tegangan vertikal yang diakibatkan oleh beban berbentuk 4 persegi panjang. Rumus Boussinesq dapat juga digunakan untuk menghitung penambahan tegangan vertikal di bawah beban lentur berbentuk 4 persegi panjang. 6. Diagram pengaruh untuk tegangan prosedur yang dipakai untuk mendapatkan tegangan vertikal pada setiap titik di bawah sebuah luasan beban ialah sebagai berikut. Tentukan kedalaman titik Z di bawah luasan yang mendapat beban terbagi rata, di mana kenaikan tegangan vertikal pada titik tersebut ingin ditentukan. Gambarkan luasan beban tersebut dengan panjang atau suatu grafik AB. Letakkan denah tersebut pada diagram pengaruh sedemikian rupa sehingga proyeksi titik-titik yang akan dicari kenaikan tegangannya berimpit dengan titik pusat diagram pengaruh. Hitung jumlah total elemen luasan dari diagram yang tercakup di dalam denah luasan beban. Konsep tegangan pada suatu tanah. Pertama, tegangan normal dan tegangan geser pada suatu bidang. Kedua, tegangan vertikal yang diakibatkan oleh beban lajur. Ketiga, tegangan vertikal di bawah titik pusat beban merata berbentuk lingkaran. 4. Tegangan vertikal yang diakibatkan oleh beban berbentuk 4 persegi panjang. 5. Diagram pengaruh untuk tegangan vertikal. 6. Metode kutub untuk menentukan tegangan-tegangan pada sebuah bidang. 7. Tegangan-tegangan yang diakibatkan oleh beban terpusat. 8. Tegangan vertikal yang diakibatkan oleh beban bergaris. Tegangan normal dan geser. Pada gambar 6.1 terlihat sebuah contoh dua dimensi dari suatu elemen tanah yang menerima tegangan normal dan tegangan geser. Tegangan lentur Y lebih besar daripada tegangan lentur X. Untuk menentukan besar tegangan normal dan tegangan geser pada suatu bidang EF yang membentuk sudut 8 terhadap bidang AB. Kita perlu meninjau diagram benda bebas free body EFB sebagaimana terlihat pada gambar 6.1. Misalkan tegangan lentur N adalah tegangan normal dan tau N adalah tegangan geser pada bidang EF dari analisis geometri didapat. Tegangan normal dan tegangan geser pada sebuah bidang. Tegangan normal ialah tegangan yang bekerja tegak lurus terhadap bidang pembebanan. Tegangan
Tegangan geser ialah tegangan yang bekerja sejajar dengan bidang pembebanan. Tegangan geser dapat dilihat dengan garis warna merah. Lalu tegangan normal dapat dilihat dengan garis dengan warna biru. Tegangan normal dan tegangan geser pada sebuah bidang. Ada dua konsep dalam penentuan tegangan normal dan geser. Yang pertama, cara analisis geometri, dan kedua, cara grafis. Metode analisis geometri. Dengan menjumlahkan komponen gaya-gaya yang bekerja pada elemen tersebut dalam arah N dan T diperoleh tegangan utama major principal stress dan tegangan utama kecil minor principal stress. Metode grafis lingkaran Mohr. Tegangan normal dan tegangan geser yang bekerja pada suatu bidang juga dapat ditentukan dengan menggambar sebuah lingkaran Mohr. Tegangan normal tekan dianggap positif dan tegangan geser dianggap positif. Apabila tegangan geser tersebut bekerja pada sisi-sisi yang berhadapan dari elemen tegangan bujur sangkar, maka tegangan rotasi dengan arah yang berlawanan dengan jarum jam. Tegangan pada massa tanah. Beban jalur memanjang. I sama dengan 2500 kN per meter. A sama dengan B kali L. 4 kali 1 sama dengan 4 meter kuadrat. Q sama dengan Q besar per A tambah W kali F per A. 2500 per 4 tambah 4 kali 1 kali 1 kali 24 per 4 sama dengan 625 tambah 24 sama dengan 649 kN per meter kuadrat per meter. Dari grafik diperoleh nilai sebesar 0,22 Q. Delta tegangan V sama dengan 0,22 kali 6 dikali 649 sama dengan 142,78 kN per meter kuadrat per meter. 2. Beban bujur sangkar. Q sama dengan 2500 kN per meter. A sama dengan B kali L sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16 meter kuadrat. Q sama dengan Q besar per A sama dengan 2500 per 16 tambah 4 kali 4 kali 1 kali 24 per 16 sama dengan 156,25 tambah 16 kali 1,5 sama dengan 180,25 kN per meter kuadrat. Dari grafik diperoleh nilai sebesar 0,055 Q. Delta tegangan V sama dengan 0,055 kali 180,25 sama dengan 9,913 kN per meter kuadrat. 3. Peningkatan tegangan di bawah timbunan. Tegangan Z sama dengan IQ sama dengan gamma tanah sama dengan 19,2 kN per meter kubik. A sama dengan 2 meter, Q sama dengan 3 kali 19,2 sama dengan 38,4 kN per meter kuadrat. B2 sama dengan 6 meter, B1 sama dengan 8 meter, Z sama dengan 10 meter, B2 per Z sama dengan 0,6, B1 per Z sama dengan 0,8, IZ sama dengan 0,4196, tegangan Z sama dengan 0,4196 kali 38,4 sama dengan 16,11 kN per meter kuadrat. Beban lingkaran metode lingkaran Mohr. Pada bidang AD, tegangan normal sama dengan plus 150 kN per meter kuadrat, tegangan geser sama dengan minus 50 kN per meter kuadrat. Pada bidang AB, tegangan normal sama dengan plus 50 kN per meter kuadrat, tegangan geser sama dengan plus 50 kN per meter kuadrat. Lingkaran Mohr digambar pada gambar di kanan. Tegangan utama besar sama dengan 170,7 kN per meter kuadrat. 2. Tegangan utama kecil sama dengan 29,3 kN per meter kuadrat. 3. NP garis yang ditarik sejajar bidang CB. Titik P merupakan titik kutub. Garis PQ ditarik sejajar DE. Koordinat titik Q menggambarkan besarnya tegangan-tegangan yang bekerja pada bidang DE. Jadi, tegangan normal sama dengan 164 kN per meter kuadrat, tegangan geser sama dengan minus 29,9 kN per meter kuadrat. Metode Newmark. Contoh soal, hitung besarnya tambahan tegangan vertikal di pusat berat
titik A akibat beban fondasi 3x3 meter kuadrat yang mendukung beban terbagi rata 100 kN per meter kuadrat kedalaman 3 meter. Gambarkan grafis pengaruh lingkaran Newmark. Untuk menggambarkan lingkaran Newmark, diambil panjang skala AB tertentu. Misalnya AB sama dengan 4 cm, jari-jari tiap lingkaran diperoleh dengan mengandalkan jari relatif R per Z dengan cm. Karena AB sama dengan 4 cm, kedalaman 3 meter, maka ukuran fondasi pada lingkaran Newmark adalah B sama dengan 3 meter menjadi AB per Z D kali B. Menjadi AB per Z kali B sama dengan 4 per 300 kali 300 sama dengan 4 cm. L sama dengan 3 meter menjadi AB per Z. L sama dengan 4 per 300 kali 300 per 4. L sama dengan 4 kali 300 kali 300 sama dengan 4 cm. Jadi gambar elemen yang struktur fondasi N sama dengan 64, N sama dengan 66,4. Maka tambahan tegangan vertikal di pusat fondasi sedalam 3 meter adalah delta tegangan Z N sama dengan NQL sama dengan 66,4 kali 100 kali 0,005 sama dengan 33,2 kN per meter. Terima kasih.